Bab 631, Nona Rogers, lama tidak bertemu, jawab David sopan. Sementara itu, Silva dan yang lainnya mengabaikan David sama sekali. Wajar jika David tidak menunjukkan gairah berlebih pada orang yang bersikap dingin terhadapnya. Mereka hanyalah dua anak di matanya. Dave, silakan duduk, kata Clinton. Goldie dengan cepat menyerahkan tempatnya. David, ayo duduk di sini. David tidak ingin tidak menghormati Goldie. Lagi pula, dia cukup sopan padanya. Jadi dia berjalan mendekat dan duduk di sebelah Goldie. Dave, izinkan saya memperkenalkan, ini Stu, pewaris tersembunyi keluarga Pitt. Keluarganya juga pasangan keluarga saya. Clinton menunjuk pria tak dikenal yang diperkenalkan oleh David. Steve Pitt. David terkejut, bodoh. Nama ini benar-benar sesuatu yang lain. Pitt sepertinya orang yang berbudaya. Stu, ini temanku David. Kali ini, dia juga datang untuk membantu saya dengan penunjukan 10 tahun itu. Clinton memperkenalkan David kepada Stu lagi. Halo, Stu, David mengulurkan tangannya memberi salam. Halo, Dave. Stu mengulurkan tangan, menjabat tangan David, dan berkata, mereka yang diminta Clinton untuk membantunya tentu bukan orang biasa. Oleh karena itu, Stu tidak berani menyombongkan diri. Saat ini, Clinton berkata, oke, sekarang kita semua sudah di sini, saya akan mengucapkan beberapa patah kata. Pertama-tama, terima kasih telah datang membantu saya. Jika kamu membutuhkan bantuanku di masa depan, beritahu aku. Saya, Clinton Zimmerman, pasti tidak akan menolak. Penunjukan 10 tahun itu adalah janji yang saya buat dengan Stan dan Lorraine 10 tahun yang lalu. Namun, Anda semua telah melihat bahwa hal itu menjadi di luar kendali sekarang karena telah berkembang ke level ini. Pewaris yang tak terhitung jumlahnya dari berbagai keluarga dan keturunan dari berbagai sekte juga datang untuk berpartisipasi. Zimmerman, saya hanya berjanji untuk membantu Anda menangani Stan, tetapi saya tidak pernah berjanji untuk membantu Anda menangani orang lain. Setelah begitu banyak keluarga dan sekte tersembunyi terlibat, apakah menurutmu kita dapat menangani begitu banyak dari mereka hanya dengan sedikit dari kita? Kata Silva. Begitu Silva mengatakan itu, beberapa orang lainnya, termasuk David, merasa bahwa dia benar. Jika mereka diminta berurusan dengan orang-orang terpilih dari banyak sekte dan keluarga, mereka pasti akan menolak karena hanya akan membawa kematian. David bisa saja menghadapi semua orang ini, tapi intinya dia tidak perlu menghadapinya. Hubungannya dengan Clinton belum mencapai titik di mana dia bersedia melakukan hal tersebut. Selain itu, hal itu akan terlalu mencolok dan tidak sejalan dengan kepribadiannya yang rendah hati. Silva, jangan khawatir, saya telah mempertimbangkan hal ini. Saya akan mendiskusikannya dengan Lori besok untuk membedakan penunjukan 10 tahun dengan pertempuran generasi muda di Summerland. Pada saat itu, yang harus Anda lakukan hanyalah membantu saya mengalahkan Stan dalam penunjukan 10 tahun. Adapun pertarungan orang-orang terpilih di masa depan, Anda bebas untuk berpartisipasi jika Anda mau. Ketika Clinton mengatakan ini, semua orang merasa lega. Ini yang terbaik. Mereka akan membantu Clinton memenangkan janji temu 10 tahun dengan Stan terlebih dahulu. Kemudian, mereka dapat berpartisipasi dalam pertempuran orang-orang terpilih di Summerland. Tidak ada seorang pun yang mau melewatkan kesempatan seperti ini untuk menunjukkan kekuatannya dan membangun reputasi keluarganya, kecuali David. David hanya ingin menepati janjinya untuk membantu Clinton sekali saja. Adapun pertarungan orang-orang terpilih di Summerland, itu bukanlah sesuatu yang dia ingin ikuti. Jika dia bergabung dengannya, dia akan menjadi pembuat onar besar. Bahkan jika semua orang terpilih di Summerland menyerangnya, dia akan mampu menekan mereka sampai mereka tidak bisa mengangkat kepala hanya dengan energi ledakannya. Dia tidak perlu melakukannya. Angkat jari perbedaannya begitu besar sehingga tidak ada kemungkinan terjadinya persaingan. Itu bagus. Tapi bagaimana dengan penunjukan 10 tahun itu, Zimmerman? Apa kamu yakin? Akankah semua orang bertarung bersama sekaligus atau akan ada ronde yang berbeda? Berapa banyak orang yang akan berada di sisi lain? Tanya Stu. Belum. Meskipun aku bertanya pada Lori, dia tidak memberitahuku.
Dia hanya memberitahuku bahwa aku akan tahu kapan waktunya tepat. Mungkin dia hanya menjebakku dan Stan untuk bertengkar. Kalau begitu, kamu tidak perlu melakukan apapun, tapi saya pasti akan membalas Anda, kata Clinton sambil tersenyum pahit. Oke, sampai jumpa besok. Kami akan bertindak sesuai situasi dan menentang setiap tindakan yang mereka ambil. Bab 632 David meninggalkan kamar Clinton. Saat itu hampir malam, dan dia akan kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Agar tidak menarik perhatian, kamar yang dipesan David berada di tengah dan bahkan bukan kamar terbaik yang tersedia. Ketika David hendak berjalan menuju kamarnya, dia melihat dua orang berjalan ke arahnya. Mereka adalah seorang pria dan seorang wanita, salah satunya dikenal David. Itu adalah Rhoda, sahabat Pearl. Salah satu dari 3 pendiri SCC bernama Goldie Rogers. Keduanya memiliki nama belakang Rogers, jadi mereka jelas merupakan anak dari keluarga berkuasa. Sepertinya hanya ada satu keluarga Rogers di Springfield, bukan? Jadi, keduanya harus berasal dari keluarga yang sama. Ketiganya segera bertemu. Tentu saja Rhonda juga melihat David. Rhonda masih sangat tertarik dengan bos temannya itu. Dia juga diam-diam memeriksa informasi David, tapi sayangnya, dia tidak dapat menemukan apapun. Semakin misterius dia, semakin penasaran dia. Halo, Nona Rogers. David menyapa Rhonda terlebih dahulu. David, apakah kamu di sini untuk janji temu 10 tahun? Tanya Rhonda penasaran. Saya tidak berpartisipasi. Saya hanya dipercayakan oleh orang lain untuk membantu. Apakah Clinton mengundangmu ke sini? Ya, kalau begitu, kamu pasti cukup bagus karena kamu bisa mendapat undangan dari Clinton. Saya tidak memiliki keterampilan apapun. Saya di sini hanya untuk membuat ukuran pesta. Saya bukan satu-satunya Clinton yang diundang. Rhonda tidak terkejut ketika Clinton mengundang David ke sini. Bagaimanapun, Clintonlah yang membantu David melenyapkan keluarga Daniels di Springfield. Saat itu, saudaranya menyimpulkan bahwa David bukanlah laki-laki mudah dan Clinton pasti membantunya karena dia membutuhkannya. Rhonda, siapa ini? Tony bertanya sambil berdiri di samping Rhonda. Tony, namanya David, bos sahabatku, dan juga laki-lakinya. Rhonda memperkenalkan, ketika David mendengar perkenalan Rhonda, dia tersenyum pahit di dalam hatinya, tetapi dia tidak mengatakan apapun untuk menyangkalnya karena dia hanya akan memperburuk keadaan. Dia masih belum bisa menemukan solusi untuk Pearl. David, ini adikku Tony, Rhonda memperkenalkan David pada pria di sebelahnya. Halo, David, Tony mengulurkan tangannya dan berkata dengan sopan. Halo, Tony, jawab David sopan. Ngomong-ngomong, David, kenapa kamu mengirim Pearl ke luar negeri? Tanya Rhonda. Inilah yang perlu dilakukan perusahaan untuk tumbuh. Bu Pearl pergi dengan sukarela, dan saya juga meminta persetujuannya sebelum mengirimnya, jawab David. Menurutku kamu ingin mengirimnya pergi agar kamu bisa hidup bahagia di sini, kan? Nona Rogers, itu konyol. Nona Pearl dan saya tidak bersalah. Lagi pula, dia bisa kembali kapanpun dia mau. Tidak bersalah. Apa menurutmu aku tidak mengerti pikiran Pearl? Bagaimana dia bisa pergi sejauh ini ke luar negeri kalau bukan karena kamu? David, aku bisa memberitahumu bahwa jika kamu mengecewakan Pearl, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Baiklah Rhonda, kenapa kamu begitu mengkhawatirkan hubungan orang lain? Kamu harus menjaga dirimu sendiri, kata Tony. Tony, Pearl adalah sahabatku. Selama 4 tahun kuliah, kami makan bersama, mengikuti kelas bersama, dan bahkan tidur bersama. Bagaimana mungkin aku tidak mengkhawatirkannya? Saya pasti lebih mengenal tubuhnya daripada David, jawab Rhonda. David merasa geli. Bukankah Rhonda jujur? Aku belum pernah menyentuh Miss Pearl sebelumnya ketika kalian berdua tidur bersama selama bertahun-tahun, jadi tentu saja, kamu lebih mengenalnya daripada aku. David memperhatikan Rhonda dengan cermat. Ia memperhatikan bahwa Rhonda juga memiliki tubuh yang luar biasa. Nona Pearl sedikit lebih kurus dan dia tidak seberbulu Rhonda. Dia juga memperhatikan bahwa semua wanita Rogers sangat baik. Salah satunya adalah Goldie dan satu lagi adalah Rhonda. Mungkin itu faktor genetik.
Kamu harus melihat citramu sebagai seorang gadis. Tony berkata dengan wajah gelap. Bab 633. Dia sangat mengkhawatirkan adiknya. Dia sudah berusia 25 atau 26 tahun, tapi dia belum mencari pacar. Sebaliknya, dia bergaul dengan banyak gadis setiap hari. Benar-benar tidak bisa diterima. Ngomong-ngomong, Tony, aku baru saja melihat wanita bernama Goldie di kamar Clinton. Kalian pasti saling kenalkan. David dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Tony dan Rhonda jelas terkejut mendengar nama itu. David segera menyadari perubahan halus ini. Beberapa saat kemudian, Tony berkata, dia adalah putri tertua dari keluarga Rogers. Dia adalah anak dari paman tertua saya dan juga sepupu kami. David merasa sedikit aneh. Mereka adalah keluarga dan seharusnya tidak ada penghalang di antara mereka. Namun sepertinya akan ada konflik di antara mereka. Dia masih tidak mengerti bagaimana caranya. Persaingan yang brutal antara keluarga-keluarga yang kuat. Dahulu kala, ada kisah tentang seorang pangeran yang memperebutkan tahta. Saat ini, dalam keluarga yang kuat ini, selama tidak ada ahli waris yang ditunjuk, persaingan di antara mereka akan sama brutalnya. Kalaupun terkonfirmasi, mungkin ada orang di balik layar. Kecuali ada satu orang yang sangat luar biasa sehingga bisa meninggalkan orang lain sedemikian rupa sehingga kehilangan kepercayaan diri dalam bersaing. David, apakah kamu benar-benar mengenal Goldie? Tanya Rhonda. Tidak juga, aku baru bertemu dengannya 2 kali. Dia salah satu orang yang diajak Clinton untuk membantu kali ini, jawab David dengan napas lega baik. Pertama, ada Pearl. Karena David diundang, itu berarti mereka tidak memiliki banyak peluang untuk menang melawan Goldie. Namun, mereka tidak memiliki peluang untuk menang jika mereka memasukkan David ke dalam tim. Mereka, Dev, kami sedang bersiap untuk makan malam. Mengapa kamu tidak bergabung dengan kami? Tony mengundang. Ia ingin membangun hubungan yang lebih dekat dengan David agar bisa membuat David membantunya memperjuangkan posisi pewaris di keluarga Rogers. Saat ini, dia kalah dalam pertarungan dengan Goldie. Maafkan aku, Tony. Aku sudah makan jadi aku tidak akan bergabung denganmu. Kita akan bertemu lagi di masa depan, ada peluang. Aku berangkat sekarang, masih ada yang harus aku urus, tolak David. Kenapa dia harus makan bersama 2 orang yang tidak dia kenal ini? Dia tidak suka makan dengan orang sembarangan. Ini akan sangat janggal. Bukan berarti dia membutuhkan hidangan ini. Bukankah lebih baik makan sendiri? Yah, kamu harus meneleponku lain kali kamu berada di Springfield. Baiklah. Ketiganya kemudian berpisah. David terus berjalan menuju kamarnya sementara Tony dan Rhonda berjalan menuju restoran. Rhonda, apakah kamu sedekat itu dengan temanmu? Tony bertanya sambil berjalan. Ya, kita akan mengenakan pakaian yang sama, makan bersama, dan tidur bersama saat kita berada di tahun keempat di universitas. Apa menurutmu kita tidak dekat? Jawab Rhonda. Kalau begitu tanyakan pada temanmu kapan dia akan kembali. Jika waktunya tiba, minta dia untuk membawa David dan kita akan mengadakan pertemuan umum. Tony, apakah kamu berpikir untuk membawa David ke pihak kita? Ya, David tentu bukan orang yang mudah. Goldie membantu Clinton sekarang dan Clinton pasti akan membantunya karena bantuan ini. Apalagi Silva selalu mengincarnya, sehingga kami hampir tidak punya peluang untuk menang. Namun, kami mungkin memiliki peluang jika kami dapat meminta David membantu V kami. Baiklah, aku akan meneleponnya nanti, jawab Rhonda. Tony berbagi pemikiran yang sama dengannya. Mereka harus mendapatkan David di pihak mereka. Bab 634. Bab 634. Setelah David putus dengan Rogers bersaudara, dia langsung kembali ke kamarnya dan tidak keluar lagi. Di ruangan lain di Black Sand Hotel, Stan juga mendiskusikan kencan 10 tahun keesokan harinya dengan beberapa orang. Lorraine tidak mengungkapkan pengaturan apapun untuk penunjukan 10 tahun tersebut. Oleh karena itu, mustahil bagi kedua protagonis untuk tidak merasa gugup. Apalagi sekarang sudah menjadi fokus seluruh Summerland. Begitu mereka kalah, hal itu tidak hanya akan menjadi pukulan bagi kepercayaan diri mereka, tetapi juga akan berdampak besar pada seluruh keluarga mereka. Oleh karena itu,
tidak satupun dari mereka mampu untuk kalah. Mereka harus bersiap sepenuhnya, dan apapun kompetisinya besok, mereka harus mampu menghadapinya. Banyak orang yang kesulitan tidur malam ini. Stan, Clinton, dan Lorraine tidak bisa tidur. Banyak lagi yang terpilih yang merasa memiliki kekuatan untuk bersaing memperebutkan tempat nomor 1 di kalangan generasi muda di Summerland tidak bisa tidur nyenyak. Selena juga tidak bisa tidur. Besok, dia mungkin akan mengetahui milik siapa selama sisa hidupnya. Saat ini, dia gugup tetapi juga menantikannya. Hanya Daud yang tidur nyenyak. Ini hanyalah permainan anak-anak, dan itu tidak berarti apa-apa baginya. Keesokan paginya, semua orang yang berpartisipasi dalam penunjukan 10 tahun berkumpul di dermaga sebelah barat Tanjung Kegelapan. Mereka harus naik kapal pesiar dari sini ke pulau terpencil tak berpenghuni yang jaraknya lebih dari 10 km. Disitulah janji 10 tahun itu diadakan. Sebuah kapal pesiar besar berlabuh di dermaga, serta beberapa kapal pesiar kecil. Ada juga banyak kapal selam di bawah air. Tentu saja David meminta Killer untuk membeli semua ini. Adapun alasannya, tidak lain adalah menghabiskan sejumlah uang dan mendapatkan poin mewah. David juga berada di antara kerumunan saat dia berdiri bersama Clinton. Saat ini, dia hanyalah seorang pemuda tanpa nama. Tak seorang pun akan mengasosiasikannya dengan wajah perak yang bagaikan dewa di masa lalu. Bahkan Lorraine pada dasarnya menolak gagasan itu di dalam hatinya. Ini karena Silverface terlalu kuat, dan David masih terlalu muda. Saat itu, Killer sedang berdiri di atas kapal pesiar besar. Kapal pesiar ini telah diatur oleh kapten kami untuk mengantarkan Anda ke tempat tujuan. Silakan naik ke kapal dengan tertib dan jangan ganggu saya. Bagi mereka yang tertinggal, saya yakin Anda semua tahu apa yang harus dilakukan. Jangan membuat marah kapten kami atau Anda tidak akan mampu menanggung konsekuensinya. Jika sebelumnya, bagaimana mungkin naga kelas menengah berani menegur begitu banyak orang kuat? Bahkan ada orang-orang yang setengah jalan menuju Gatreng di antara mereka. Dia pasti akan mengejar kematian dengan melakukan ini. Namun, saat ini, tidak ada yang berani angkat bicara. Kekuatan yang ditunjukkan David sehari sebelumnya sungguh menakutkan. Selanjutnya, semua orang berbaris untuk naik ke kapal di bawah kepemimpinan anggota Red Flame Mercenary. Setelah ancaman David kemarin, tidak ada yang berani melompati antrian. Mereka semua berbaris satu persatu untuk menaiki perahu. Bahkan orang-orang yang setengah jalan menuju pangkat dewa pun tidak terkecuali, dan sekarang, tidak ada yang berani melanggar aturan yang ditetapkan oleh tentara bayaran api merah. Sementara itu, anggota tentara bayaran api merah yang ditugaskan untuk menjaga ketertiban merasa sangat bangga. Bab 635. Bab 635 hampir semua generasi muda pilihan Summerland ada di sini, dan bahkan ada banyak guru yang setengah jalan menuju pangkat dewa menemani mereka. Namun, mengapa mereka tetap harus mematuhi perintah? Memerintah seseorang yang sudah setengah jalan menuju Gatreng jelas merupakan momen paling membanggakan yang bisa mereka banggakan selama sisa hidup mereka. Kabar Silverface yang mengejutkan semua orang kemarin masih belum tersebar. Sekali disebarkan pasti akan menimbulkan sensasi yang besar. Seorang penjaga yang merupakan perantara Dewa Perubahan muncul entah dari mana. Ini adalah masalah besar. Hal ini juga dapat memainkan peran yang sangat penting dalam mengubah masa depan. Mereka yang berada di kapal itu semuanya adalah keturunan dari pasukan besar, serta para tuan yang dikirim untuk melindungi mereka. Adapun pengikut lainnya, mereka hanya bisa tinggal di Tanjung Kegelapan, menunggu tuan muda atau nona muda mereka kembali. Yang tertinggal adalah mayoritas pengunjung. Diperkirakan kurang dari 1/5 dari mereka yang menaiki kapal tersebut. Tidak lama setelah semua orang naik, kapal pesiar tersebut bergerak dan mulai menuju pulau terpencil yang jaraknya lebih dari 10 km. Tidak lama setelah kapal pesiar lepas landas, semua orang melihat sebuah pulau besar. Jaraknya lebih dari 10 km, namun di tengah hiruk pikuk kapal pesiar, mereka segera sampai. Setelah kapal pesiar merapat, semua orang di dalamnya turun secara berurutan. Lorraine mengenakan kerudung menutupi wajahnya saat dia berjalan di depan bersama keluarga Krum. Ini adalah kedua kalinya dia ke sini.
Pertama kali dia datang ke sini belum lama ini. Dia datang ke sini untuk mencari tempat terpencil dengan medan magnet yang kuat sebagai janji 10 tahun. Setelah tiba di sini, semua orang menyadari bahwa ponsel mereka kehilangan sinyal dan untuk sementara terputus dari dunia luar. Sekelompok 4 hingga 500 orang mengikuti krum saat mereka berjalan menuju pusat pulau terpencil. Mereka dikelilingi oleh pepohonan besar. Ketika hewan liar melihat manusia, mereka semua lari. Setelah sekitar 10 menit, mereka berjalan ke tengah pulau terpencil. Ada panggung besar yang tidak beraturan, dan ditata dengan santai. Apalagi ada gunung berapi di sebelahnya. Seharusnya terbentuk bertahun-tahun yang lalu, setelah letusan. Saat ini, Lorraine dan tuannya, Taylor, sedang berdiri di tempat tinggi. Lorraine berkata, setiap orang dipersilakan untuk berpartisipasi dalam penunjukan 10 tahun ini. Saya yakin semua orang tahu bahwa penunjukan 10 tahun ini awalnya dibuat oleh saya, Lorraine, Stan dari keluarga Warner, dan Clinton dari keluarga Zimmerman 10 tahun lalu. Kami tidak menyangka hal ini akan berdampak besar, tetapi karena semua orang tertarik, saya akan mengundang semua orang untuk berpartisipasi setelah sekte saya mendapat persetujuan, dan telah menetapkan tempat untuk diadakan di sini. Jangan khawatir, karena medan magnet yang sangat kuat di sini, peralatan elektronik modern tidak akan berguna sama sekali, satelit tidak akan dapat menentukan kita, senjata besar tidak akan berfungsi, dan telepon seluler semua orang tidak akan dapat digunakan. Di sini, kita akan kembali ke keadaan primitif kita. Orang-orang yang bisa datang ke sini semuanya adalah tokoh penting dari keluarga besar dan sekte. Saya yakin semua orang tahu bahwa dunia akan berubah, dan semua orang tahu tujuan kedatangannya ke sini. Hari ini, siapapun yang bisa mengalahkan semua favorit muda di Summerland dan menjadi pemain muda nomor 1 di Summerland juga akan mendapatkan saya, Lorraine Lovewood. Miss Lovewood, saya mendengar Anda tidak ada bandingannya dan Anda juga adalah kecantikan nomor 1 di era ini. Tidakkah menurutmu kamu harus membuka cadar dan membiarkan semua orang menghargai kecantikanmu? Seseorang bertanya, ya, buka kap mesinnya dan tunjukkan pada semua orang, agar kita bersemangat, ya. Lorraine memandang sekilas ke banyak orang terpilih di Summerland dan memperhatikan bahwa semua orang memandangnya dengan penuh minat. Meskipun dia tahu bahwa orang-orang ini ada di sini hanya untuk mendapatkan gelar nomor 1 di kalangan generasi muda di Summerland dan dia hanyalah produk sampingan, saat ini, dia hanya bisa melakukan apa yang diinginkan semua orang. Pria ini mewakili hampir semua tim papan atas di Summerland. Karena semua orang tertarik melihat wajahku, maka aku akan memenuhi permintaanmu, kata Lorraine sambil mengulurkan tangan untuk melepaskan selimut dari wajahnya. Wajah mempesona dan menawan muncul di depan mata semua orang. Bab 636 mereka yang hadir semuanya adalah keturunan negara-negara besar di Summerland. Entah disembunyikan atau tidak, semua orang berpengalaman. Tentu saja mereka pernah melihat banyak wanita cantik sebelumnya. Namun, wajah Lorraine yang mempesona dan menawan, ditambah dengan sikapnya yang duniawi dan halus, benar-benar membuat orang ingin menaklukkannya. Jika mereka mampu mengalahkan seluruh orang terpilih di Summerland dan mendapatkan predikat generasi muda nomor 1 di Summerland, maka nama mereka tidak hanya mampu bergema di seantero Summerland, namun mereka juga bisa menaklukkan kecantikan nomor 1 di Summerland. Wanita cantik akan menjadi pahlawan, dan ini adalah kebenaran abadi. Seluruh generasi muda yang mengikuti penunjukan 10 tahun itu bersiap-siap. Mereka sangat ingin mencobanya dan ingin mengungkapkan perasaannya. Lorraine hendak mengumumkan hal berikutnya. Namun, saat ini Clinton berdiri dan berkata, Lori, kami membuat janji 10 tahun yang lalu, dan itu harus diselesaikan oleh saya dan Stan. Adapun pertarungan antara orang-orang terpilih di Summerland, itu adalah masalah tersendiri, dan tidak bisa dicampur dengan yang ini. Benar, itu yang kumaksud. Penunjukan 10 tahun adalah penunjukan 10 tahun, dan pertarungan orang-orang terpilih di Summerland adalah pertarungan orang-orang terpilih di Summerland, jadi jangan bingung, Stan pun berdiri dan setuju. Dia memiliki pola pikir yang sama dengan Clinton. Harus ada keputusan antara dia dan Clinton. Selama dia mengalahkan Stan dalam penunjukan 10 tahun,
bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan semua orang dalam pertempuran berikutnya untuk orang-orang terpilih di Summerland, ketenarannya akan tetap meningkat. Jika tidak, begitu mereka kalah, usaha mereka setelah sekian lama mempersiapkan adopsi selama 10 tahun akan sia-sia. Saat ini, ada begitu banyak orang terpilih di Summerland, dan garis keturunan keluarga tersembunyi adalah mayoritas dari mereka yang hadir, jadi siapa yang bisa menjamin bahwa mereka akan mampu mengalahkan mereka semua? Tidak peduli betapa arogannya Stan, dia tidak akan berani menyatakan hal itu. Oleh karena itu, dia tetap perlu meningkatkan popularitasnya dan mendapatkan keuntungan terlebih dahulu. Lorraine tidak menyangka akan ditanyai oleh Clinton dan Stan. Tidakkah mereka ingin meraih gelar orang nomor 1 di kalangan generasi muda di Summerland? Atau pernahkah mereka melihat begitu banyak orang terpilih dari Summerland sehingga mereka tidak percaya diri? Secara teknis dia bisa membiarkan mereka berdua bertarung, tapi jika ini terjadi, salah satu dari mereka pasti menang, dan sesuai kesepakatan, dia harus menikahi pemenangnya. Sayangnya, hal ini akan mempengaruhi rencana sekte tersebut. Tugas yang dipercayakan oleh sektenya adalah menggunakan penunjukan 10 tahun ini untuk mengadakan acara akbar di mana orang-orang terpilih di Summerland akan bersaing untuk menjadi nomor 1. Sementara itu, ia harus menikah dengan pemenang acara besar tersebut. Karena pemenang ini akan sangat penting di masa depan dan penting bagi kelangsungan hidup Krum, mereka harus menempatkannya di pihak sekte. Lorraine juga tidak tahu harus berbuat apa, jadi dia hanya bisa menoleh untuk melihat tuannya. Taylor berdiri dan berkata, "Saya Taylor Ceda, tetua ketiga Krum dan juga penguasa Lorraine. Selain itu, saya juga penanggung jawab upacara ini. Setiap orang harus mempercayai reputasi Krum. Stan dan Clinton, Lori dibudidayakan dengan hati-hati oleh keluarga Krum dan kami berusaha terlalu keras padanya. Jika ingin menikah, tentu ia hanya akan menikah dengan generasi muda terbaik. Jika mau, Anda juga dapat melanjutkan penunjukan selama 10 tahun, tetapi jika Anda ingin mendapatkan Lori, Anda harus mengalahkan semua orang terpilih di negara tersebut dan menjadi nomor 1 di kalangan generasi muda di Summerland." Stan dan Clinton saling berpandangan. Saat ini, Lorraine sudah tidak penting lagi. Mereka harus berjuang untuk diri mereka sendiri dan keluarga mereka. Mereka harus bertarung sebelum acara besar antara orang-orang terpilih di Summerland dimulai. Jika menang tentu akan dikenang semua orang. Jika kalah pasti akan dilupakan. Tentu saja, Anda harus mengalahkan semua orang terpilih di negara ini dan menjadi orang nomor 1 di antara generasi muda di Summerland. Stan dan Clinton saling berpandangan. Saat ini, Lorraine sudah tidak penting lagi. Mereka harus berjuang untuk diri mereka sendiri dan keluarga mereka. Mereka harus bertarung sebelum acara besar antara orang-orang terpilih di Summerland dimulai. Jika menang tentu akan dikenang semua orang. Jika kalah pasti akan dilupakan. Tentu saja, Anda harus mengalahkan semua orang terpilih di negara ini dan menjadi orang nomor 1 di antara generasi muda di Summerland. Stan dan Clinton saling berpandangan. Saat ini, Lorraine sudah tidak penting lagi. Mereka harus berjuang untuk diri mereka sendiri dan keluarga mereka. Mereka harus bertarung sebelum acara besar antara orang-orang terpilih di Summerland dimulai. Jika menang tentu akan dikenang semua orang. Jika kalah pasti akan dilupakan. Tentu saja, jika kalah pasti akan dilupakan. Tentu saja. Jika kalah pasti akan dilupakan. Tentu saja. Keduanya menjawab secara bersamaan. Taylor lega mendengar mereka menyetujui hal ini. Jika mereka berdua berpegang teguh pada gagasan pengangkatan 10 tahun dan bersikeras agar pemenangnya menikahi Lori, itu tidak akan mudah untuk ditangani. Lori tidak bisa menikah begitu saja, karena mereka sudah membangun reputasi. Semua orang di Summerland tahu bahwa keanggunan Lorraine tiada duanya. Dia adalah kecantikan nomor 1 di Summerland dan wanita yang ingin ditaklukkan semua pria. Dia juga merupakan bagian paling penting dari rencana Krum. Jika tujuan akhirnya telah ditentukan sebelumnya, dan jika para murid dari Krum tidak dapat mengalahkan murid-murid terpilih yang tak terhitung jumlahnya dan tidak dapat menjadi nomor 1. Di kalangan generasi muda di Summerland, rencana Krum akan gagal. Sebagai tetua ketiga dari keluarga Krum, Taylor telah diutus oleh kepala suku untuk mengatur rencana ini,
jadi dia tidak bisa membiarkan ini terjadi. Syukurlah kedua anak laki-laki ini cukup pintar. Karena kalian berdua setuju, maka kalian harus bertarung sebelum acara besar antara yang terpilih. Kebetulan Anda juga merupakan pewaris dari dua keluarga terkemuka di dunia sekuler, jadi Anda harus membiarkan banyak keluarga dan sekte tersembunyi yang hadir mengamati kekuatan keluarga sekuler. Anda harus menampilkan pertunjukan yang bagus. Guru Koda, kami telah mempersiapkan pengangkatan 10 tahun sejak lama. Kita sebaiknya tidak langsung memilih pemenang atau pecundang karena akan terlalu terburu-buru. Kita harus memiliki 5 orang di setiap sisi yang bertarung dalam 5 ronde. Tim yang memenangkan Best of 3 akan mendapatkan kemenangan terakhir, saran Clinton. Dia tidak yakin bisa mengalahkan Stan jika mereka hanya punya satu putaran. Sebaliknya, dia langsung mengatakan bahwa mereka memiliki 5 putaran. Secara kebetulan, dia mengundang 4 orang berkuasa. Bahkan jika mereka tidak mengambil tindakan, dia sudah berhutang budi pada mereka. Taylor memandang Stan. Selama tidak ada pemenang yang menikah dengan Lori, tidak masalah berapa putaran yang mereka lalui. Itu hanya akan menjadi hidangan pembuka. Acara besar mereka di Summerland menjadi puncak hari itu. Stan memandang Clinton dan berkata, saya setuju. Baiklah, kalau begitu terserah padamu untuk mengurusnya sendiri. Akan ada 5 putaran dan pihak dengan 3 kemenangan akan menjadi pemenang akhir. Namun, Anda tidak boleh bertarung sampai mati, dan saya harap Anda mengetahui batas kemampuan Anda dan tidak mengancam nyawa siapapun. Setiap orang yang setengah jalan menuju pangkat Tuhan akan menjadi juri dalam acara besar ini. Ketika keputusan sudah diambil, kami berhak berhenti berjuang. Teman-temanku yang sudah setengah jalan menuju pangkat Tuhan, silakan datang kepadaku. Sisanya, tolong beri jalan pada kedua kubu yang akan bertarung, kata Taylor akhirnya. Segera, hampir 10 orang yang berada di tengah pangkat dewa di tempat kejadian terbang ke lokasi Taylor. Agustus, seorang santo tingkat dewa, juga di antara mereka. Tempat itu adalah titik tertinggi dan mereka dapat melihat dengan jelas apa yang terjadi di bawah. Oleh karena itu, ini adalah tempat yang bagus untuk menyaksikan pertempuran tersebut. Para kontestan lain berpencar sambil menyibukkan diri mencari tempat berdiri agar bisa meninggalkan platform di tengah. Krum tidak hanya kuat, tetapi mereka juga memiliki prestise yang tinggi di antara semua keluarga dan sekte yang tersembunyi. Kali ini, acara akbar orang-orang terpilih di Summerland diselenggarakan oleh murid-murid Krum, jadi semua orang bertindak sesuai dengan perkataan para tetua dari Krum. Sementara itu, Clinton berkumpul dengan David dan yang lainnya untuk mendiskusikan urutan pertarungan. Acara besar orang-orang terpilih di Summerland diselenggarakan oleh murid-murid Krum, jadi semua orang bertindak sesuai dengan perkataan para tetua dari Krum. Sementara itu, Clinton berkumpul dengan David dan yang lainnya untuk mendiskusikan urutan pertarungan. Acara besar orang-orang terpilih di Summerland diselenggarakan oleh murid-murid Krum, jadi semua orang bertindak sesuai dengan perkataan para tetua dari Krum. Sementara itu, Clinton berkumpul dengan David dan yang lainnya untuk mendiskusikan urutan pertarungan. Bab 637. Bab 637, Silva, bagaimana kalau kamu duluan? Tanya Clinton. Tentu, jawab Silva. Tidak butuh waktu lama bagi Taylor untuk berbicara lagi. Apakah kedua belah pihak siap? Siap. Clinton dan Stan menjawab serempak. Kalau begitu mari kita sambut set petarung pertama dari kedua sisi ke atas panggung. Silva dan seorang pria berusia 30-an berjalan ke tengah pada saat yang bersamaan. Hal ini diinginkan untuk menghindari pengecualian yang ditargetkan dari kedua belah pihak. Namun, keduanya adalah anggota keluarga sekuler terkemuka. Oleh karena itu, meski belum mengenal satu sama lain secara detail, mereka cukup sadar akan kelebihan masing-masing. Dengan mengharuskan kedua belah pihak mengirimkan seseorang pada saat yang sama, hal ini menghilangkan risiko pihak lain menargetkan kelemahan. Silva Fender dari Springfield. Silva berkata dengan lantang. Semua orang yang hadir bisa mendengarnya dengan jelas. Mereka akan mendapatkan banyak rasa hormat dari tim di Summerland jika menang, jadi tentu saja mereka perlu melaporkan identitasnya dengan lantang. Tentang hilang.
Tak seorang pun yang keluar akan berpikir bahwa mereka akan kalah. Brandon Morales dari wilayah pelaut. Pihak lain juga berkata dengan lantang. Silva mengeluarkan sarung tangan logam dan meletakkannya di tangannya sebelum berkata, tunjukkan senjatamu. Kalau tidak, kamu tidak akan mendapat kesempatan nanti. Kamu mau? Brandon menarik pedang dari pinggangnya. Saat dia mengarahkan ujung pedangnya, cahaya dingin keluar darinya. Boom! Keduanya meledak secara bersamaan. Saat ini, mereka berada di tahap awal tahap naga. Namun menilai dari energi yang diberikan, Silva jauh lebih kuat daripada Brandon. Silva seharusnya berada di puncak peringkat naga kapan saja memasuki peringkat naga. Namun, dalam hal ini, perbedaan ini pada dasarnya dapat diabaikan. Kemenangan dan kekalahan di medan perang didasarkan pada banyak faktor. Pengalaman bertempur, kemampuan beradaptasi di tempat, pemahaman dan penerapan ilmu bela diri, mentalitas para pesilat di saat-saat kritis, serta keterbatasan senjata menjadi hal yang perlu diperhatikan. Seseorang tidak dapat mengalahkan lawannya hanya karena mereka berada di alam yang sedikit lebih tinggi. Hal ini terjadi kecuali jika kesenjangannya sangat besar, sehingga semua kondisi di atas dapat diabaikan. Misalnya, jika David ada di sana, dia hanya perlu menunjukkan sedikit energinya dan orang-orang ini tidak akan berdaya untuk melawan, tidak peduli metode apa yang mereka gunakan. Keduanya langsung menghilang dari lokasinya. Cincin. Suara pedang beradu dengan sarung tangan logam. Suara itu diikuti oleh tabrakan yang tak terhitung jumlahnya. Denting, 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 denting. Denting, 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 denting. Debu muncul di tempat mereka berdua bertarung, dan sosok mereka menjadi kabur. Memanfaatkan kesempatan ini, Brandon menancapkan pedangnya ke dada Silva. Saat pedang hendak menyentuhnya, Silva mengangkat tangan kanannya ke dada. Cincin. Ujung pedangnya bertabrakan dengan sarung tangan logam, menghasilkan suara yang memekakkan telinga. Brandon menggunakan ujung pedangnya untuk memaksa Silva mundur. Setelah mundur beberapa meter, Silva meletakkan kakinya di tanah dan menghentikan tubuhnya untuk bergerak lebih jauh ke belakang. Lalu, dia menggunakan tangan kanannya untuk meraih ujung pedang Brandon. Kemudian, Silva menggunakan cengkeraman yang kuat dan berhasil meraih pedang Brandon. Setelah itu, dia menariknya sekuat tenaga. Brandon tidak mengira Silva akan mampu mengambil pedangnya, jadi dia lengah. Setelah itu, tubuhnya terbang setengah meter ke depan dengan pedang di tangannya. Pada saat dia sadar kembali dan melepaskannya, semuanya sudah terlambat. Silva memegang pedang dengan tangan kanannya. Bab 638. Bab 638 tinju kiri mengayun ke arahnya. Brandon buru-buru meraih tangan kanannya yang baru saja melepaskan pedangnya untuk membalas pukulan itu. Saat ini, tidak mungkin mengkhawatirkan apakah pihak lain mengenakan sarung tangan logam atau tidak. Begitu dadanya terkena pukulan ini, konsekuensinya akan serius. Ledakan, retakan, dua suara terdengar satu demi satu. Kedua belah pihak mundur beberapa langkah. Silva berdiri, mengangkat tangan kanannya, melihat pedang yang dia tarik kembali, dan melemparkannya ke tanah. Di sisi lain, Brandon sedang berjongkok sambil memegang tangan kanannya dengan tangan kiri, ekspresinya sedikit sedih. Saat kedua tinju itu bertabrakan, ia tak menyangka kalau kekuatan tangan kiri Silva begitu besar hingga tangan kanannya langsung patah. Apalagi karena lawannya memakai sarung tangan besi, punggung tangannya berlumuran darah. Apakah kamu ingin melanjutkan? Silva bertanya. Biasanya tangan kanan akan lebih kuat dibandingkan tangan kiri, kecuali orang tersebut kidal. Namun, Silva berbeda. Meski bukan kidal, namun tangan kirinya jauh lebih kuat dibandingkan tangan kanannya. Untuk membuat lawannya lengah, dia melatih tangan kirinya hanya untuk mencapai efek kemenangan satu pukulan dalam pertarungan. Sejauh ini, hasilnya cukup bagus. Jika gagal, pertarungan yang berlarut-larut akan sangat melelahkan, meski pada akhirnya dia menang. Brandon ingin mengatakan bahwa dia ingin melanjutkan pertarungan, tetapi Taylor selangkah lebih maju darinya. Silva memenangkan ronde pertama. Silva berbalik dan berjalan kembali. Clinton bergegas menemuinya. Terima kasih, Silva. Clinton berkata sambil tersenyum. Zimmerman,
Saya telah melakukan apa yang saya janjikan kepada Anda, dan saya harap Anda juga melakukan hal yang sama, kata Silva. Jangan khawatir, Silva. Saya menepati janji saya, janji Clinton. Silva tidak berkata apa-apa. Sebaliknya, dia pergi mencari tempat duduk. Dia telah menghabiskan banyak energinya di pertempuran sebelumnya. Namun, keduanya cukup kuat. Dia hanya bisa menang karena keberuntungan. Setelah membingungkan lawannya, Brandon kembali ke tim Stan. Stan mendatanginya dengan wajah kosong, menepuk pundaknya, dan berkata, "Jangan ambil hati. Istirahatlah dengan baik dan serahkan sisanya pada kami." Pertarungan keduanya sangat menarik dan menimbulkan banyak diskusi di antara orang-orang yang hadir. Sejujurnya, seorang master berusia awal 30-an tidak terlalu mengesankan di depan begitu banyak keluarga dan sekte tersembunyi. Banyak yang masih mengingat nama Silva. Mari kita sambut pasangan kedua ke atas panggung. Clinton mengirim Stu, pewaris tersembunyi keluarga Pitt. Sementara itu, Stan mengirimkan seorang pria jangkung dan gemuk. Clinton memandang Stu dan merasa sedikit bersemangat. Dia mengetahui kekuatan Stu dan menyadari bahwa dia juga berada di puncak level awal peringkat naga. Jika dia memenangkan putaran ini, Clinton akan mendapat keuntungan besar dalam pertarungan hari ini. Di antara mereka berlima, dia hanya tidak yakin dengan kekuatan David, dan karena itulah dia mengatur agar David menjadi yang terakhir. Jika ia bisa memenangkan 3 dari 4 babak pembuka, maka babak final tidak akan menjadi masalah. Saat ini, David merasa tertekan. Dia tidak ingin mencapai klimaks. Dia hanya ingin menyelesaikan masalah ini dan membalas budi Clinton. Setelah itu, dia ingin menyelinap pergi dan pulang tidur. Baginya, pertarungan antar anggota pangkat naga setara dengan permainan anak-anak. Benar-benar tidak masuk akal. Namun, karena Clinton ingin dia menjadi yang terakhir, dia tidak punya pilihan. Namun, Clinton adalah tuan rumahnya, dan dia punya rencananya sendiri. Dia tidak bisa mengacaukan pengaturan Clinton hanya karena dia ingin. Jika mereka kalah, dia tidak akan mampu memikul tanggung jawab. Meskipun dia sangat kuat, dia hanya akan bertahan 1 turn saja. Kedua belah pihak akan mengirimkan 5 orang untuk bertarung. Terlepas dari hasilnya, setiap orang pada akhirnya harus mengambil langkah mundur. Orang yang sama tidak bisa bertarung selama 3 ronde berturut-turut. Bab 639. Bab 639. Setelah 2 orang di atas panggung melaporkan nama mereka, mereka segera melepaskan energi dan mulai bertarung. Keduanya berada di puncak tahap awal tahap naga. Namun, pengalaman bertarung lawan jelas lebih baik dibandingkan Stu. Meskipun ia jauh lebih besar dari Stu, ia tidak kalah fleksibel, dan juga lebih eksplosif dibandingkan Stu. Selain itu, ia mengadopsi gaya bertarung yang tidak berdaya, cedera demi cedera. Stu sering memukulnya 2 atau 3 kali sebelum dia memukul Stu 1 kali. Namun, 1 pukulan itu akan melukai Stu. 2 atau 3 tembakan dari Stu sama sekali tidak berpengaruh pada lawannya. Inilah keuntungan memiliki tubuh yang kuat. Setelah beberapa lap, Stu pun merasakan ada yang tidak beres. Ia tidak lagi menghadapi lawan secara langsung, malah ia akan menghindar sekuat tenaga. Untungnya, keluarganya sudah menguasai gerakan tubuhnya dan dia hanya bisa mempertahankan posisinya. Terkadang, dia bisa menyelinap ke arah lawan dan memberinya beberapa pukulan. Pihak lain telah mengejar Stu sepanjang pertempuran. Orang-orang di tempat kejadian yang berada pada level yang sama atau lebih rendah dari mereka tidak sedikit pun takut. Mereka semua takut pada Stu. Setiap kali lawan menggosoknya sedikit, sensitivitas gerakannya akan berkurang. Tampaknya kekalahannya hanya tinggal menunggu waktu saja. Cara terbaik menghadapi orang seperti ini yang mempunyai tubuh kuat adalah dengan menggunakan senjata tajam. Sekalipun seseorang kuat secara fisik, dia tidak bisa kebal. Sekali terkena, senjata tajam seperti pedang juga dapat dengan mudah menembus kulit dan menembus otot. Peluru juga mampu menembus kulit dan otot. Sangat disayangkan seni bela diri keluarga Pitt kebanyakan bertumpu pada gerakan tubuh dan dilengkapi dengan tinju. Mereka tidak terbiasa menggunakan senjata. Hal ini menyebabkan Stu hampir diblokir seluruhnya. Lawan, apalagi keluarga tersembunyi ini jarang menggunakan senjata api modern.
Umumnya yang menggunakan senjata api adalah keluarga sekuler dan kelompok tentara bayaran tertentu. Clinton mungkin bisa melihatnya juga, dan ekspresinya terlihat sedikit tidak menyenangkan. Awalnya, dia ingin menolak keuntungan mereka, tapi sepertinya tidak mungkin. Meski sibuk mempersiapkan diri selama bertahun-tahun, Stan juga tidak menganggur. Semua orang yang hadir menyaksikan pertarungan tersebut dengan sangat antusias. Tidak setiap hari mereka bisa menyaksikan pertarungan antar Dragon Ranker. Keluarga tersembunyi akan berlatih secara internal, tetapi perbedaan antara pelatihan dan pertarungan sebenarnya sangat besar. Ada beberapa master peringkat naga di antara keluarga sekuler, dan mereka semua dikendalikan oleh Summerland. Oleh karena itu, mereka tidak diperbolehkan memperlihatkan kekuatannya di depan orang biasa. Karena semua seniman bela diri bersembunyi, jumlah mereka lebih sedikit. Oleh karena itu, pertarungan master pangkat naga skala penuh ini layak untuk disaksikan. Hanya David yang tidak menganggapnya menarik, dan dia terus menguap sambil memperhatikan. Rasanya seperti orang dewasa memperhatikan sekelompok anak-anak bermain lumpur. Mereka juga ingin dia bermain dengan mereka. Setelah kedua belah pihak bolak-balik selama puluhan ronde, Stu secara tidak sengaja memperlihatkan kelemahannya kepada lawan dan mendapat pukulan di bagian dada yang menyebabkan dia mundur lebih dari 10 meter dalam sekejap. Setelah dia berhenti, seteguk darah muncrat dari mulutnya. Pukulan tersebut melukai organ dalam tubuhnya, membuatnya tidak dapat melanjutkan pertandingan. Lord yang berada di tengah-tengah peringkat dewa di area tinggi seperti Taylor juga melihat hasil pertempuran tersebut. Oleh karena itu, ia segera mengumumkan bahwa kemenangan adalah milik pihak lain. Stu berjalan kembali kesakitan. Clinton dengan cepat melangkah maju untuk menghiburnya dan menanyakan tentang luka-lukanya. Sekarang 1 lawan 1. Saat ini, David menghampiri Clinton dan berkata, "Clinton, biarkan saya maju ke babak berikutnya. Dia akan tetap bertarung, jadi lebih baik bertarung lebih awal." Sekarang 1 lawan 1, dia tidak ingin mengakhiri ini ketika Clinton dan Stan 2 lawan 2. Saat itu, dia pasti akan menarik perhatian semua orang. Orang lain mungkin akan terburu-buru menjadi pusat perhatian saat acara seperti ini, tapi dia tidak menginginkan ini. Yang terbaik adalah tetap bersikap low profile. "David, kamu harus menunggu. Jangan khawatir, saya punya rencana," kata Clinton. Meskipun dia tahu bahwa David bukanlah orang yang mudah, dia belum pernah melihat David bertarung sebelumnya, jadi dia tidak tahu di ranah apa David berada. Dia bertanya kepada David hari itu dan David hanya mengatakan bahwa dia hampir sama dengan semua orang yang hadir. Bab 640. Bab 640 sekarang 1 lawan 1, jika dia membiarkan David maju lebih jauh dan dia kalah, itu akan membuat pertarungan berikutnya menjadi sangat sulit. Dia seharusnya membiarkan Goldie pergi selanjutnya. Sudah 2 tahun sejak dia berhasil menembus peringkat naga, dan dia juga berada di puncak level pemula peringkat naga. Jika itu seorang wanita, maka dia akan membingungkan lawannya. Apalagi Goldie adalah kecantikan yang cantik dan mempesona. Peluang untuk menang masih cukup tinggi. David mengangkat bahu tak berdaya dan melangkah mundur. "Tidak apa-apa, saya hanya menunggu. Saya akan pergi kapanpun Clinton meminta saya. Saya hanya akan mencapai klimaks. Memang akulah yang terpilih. Saya adalah pusat perhatian kemanapun saya pergi. Mereka hanya anak-anak yang bermain lumpur, dan dia ingin membuatku mencapai klimaks. Aku tidak bisa rendah hati meski aku ingin," kata David dalam hati. Namun, dia tidak peduli. Sekarang, dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Dia benar-benar ingin mencoba kekuatan pangkat Dewa Puncak. Dia bahkan ingin bersaing dengan Mason untuk menguji batas kemampuannya. Namun, dia melepaskan pemikiran itu setelah memikirkannya. Dia tidak bisa mengambil tindakan terhadap Mason sekarang secara sewenang-wenang. Mason akan menyia-nyiakan hidupnya saat dia mengambil tindakan. Kali ini, Taylor yang lebih tua meminta orang ketiga dari kedua sisi untuk naik ke panggung. Orang di sisi ini tentu saja adalah Goldie, putri tertua keluarga Rogers di Springfield. Di sebelah Stan adalah seorang pria feminin yang tampak termakan oleh wanita dan anggur. Dia memiliki wajah pucat karena terlalu dimanjakan. "Goldie Rogers dari Springfield," kata Goldie.
Penampilan Goldie membuat mata semua orang berbinar. Akhirnya, seorang guru cantik muncul. Saat ini, Goldie mengenakan gaun berwarna merah cerah yang memamerkan sosoknya yang memukau. Apakah kamu tidak takut untuk menunjukkan dirimu saat bertarung dengan pakaian? Apakah semua orang akan berpesta sambil menonton pertempuran? Banyak orang menantikan hal ini. Anthony Dominic dari keluarga Dominic yang tersembunyi. Pria feminin itu memandang Goldie dan memperkenalkan dirinya. Apa? Begitu pria feminin itu memperkenalkan dirinya, ia langsung mengundang sorak-sorai banyak orang yang hadir. Dia ternyata adalah anggota keluarga Dominic. Ini adalah keluarga yang sangat kuat dengan sejarah panjang. Gaya bertarung keluarga ini berbeda dengan keluarga dan sekte lainnya. Orang yang ahli dalam membuat dan menggunakan senjata tersembunyi. Mereka akan menyembunyikan senjata di setiap bagian tubuhnya yang dapat dipicu kapan saja selama pertempuran, sehingga sulit untuk dikendalikan. Apalagi keluarga Dominic sangat kejam dan akan ada racun yang menempel di senjata tersembunyi mereka. Jika seseorang tersentuh oleh senjata tersembunyi keluarga Dominic, mereka akan kehilangan efektivitas pertempurannya dalam sekejap dan orang-orang dari keluarga Dominic dapat melakukan apapun yang mereka inginkan terhadap mereka. Jika parah, mereka akan mati seketika. Oleh karena itu, semua orang takut dengan keluarga ini. Tidak ada yang mau melawan keluarga Dominic karena terlalu berbahaya. Selain itu, ada kemungkinan terluka jika Anda tidak hati-hati. Bahkan jika seseorang lebih tinggi dari keluarga Dominic, mereka tetap tidak ingin melawannya. Keluarga Dominic bisa dibilang hebat dalam hal senjata tersembunyi. Jika ada pertanyaan tentang siapa yang mendominasi tahapan dan tantangan di dunia ini, itu adalah keluarga Dominic. Menurut catatan keluarga dan sekte utama, keluarga Dominic pernah membangun seniman bela diri kelas 1 yang menggunakan senjata tersembunyi unik untuk membunuh seseorang di tengah jalan menuju panggung naga. Oleh karena itu, keluarga Dominic menjadi eksistensi yang dibicarakan banyak orang. Cara budidaya mereka juga berbeda dengan yang lain. Mereka tidak pernah menekuni bidang apapun. Sebaliknya, senjata tersembunyinya adalah nyawa mereka. Sejak pertama kali mereka belajar berjalan, mereka akan terekspos untuk produksi dan penggunaan berbagai senjata tersembunyi. Pria feminin itu ternyata adalah anggota keluarga Dominic. Oh tidak, keindahan keluarga Rogers ini sudah selesai. Aku hanya berharap pria dari keluarga Dominic ini tidak terlalu keras padanya.